Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik hidayah inayah, dan nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kami perwakilan dari kelas MIPAD menyampaikan sebuah kultum tentang tanda-tanda kiamat. Nah, Alvito akan membaca tilawah Quran, saya Nadia akan membaca sari tilawah, dan Alif akan menyampaikan kultum tersebut. Kepada Alvito dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. Terima kasih Alvito atas pembacaan ayatnya. Sekarang saya akan membacakan satu tilawah dari ayat tersebut. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang ada di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Kepada Alif, dipersilakan menyampaikan kultumnya. Oke. Baik, terima kasih kepada Nadia dan Alvito atas penyampaian surat Al-A'raf ayat 187-nya. Tadi di situ dibahas bahwa bahwa kita sebagai manusia tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat dan hanya Allah yang mengetahuinya. Jadi ya kita pun tidak memiliki kapan tepatnya informasi tentang kiamat itu datang. Cuman gimana kalau misalnya kiamat tiba-tiba datang? Nah, itu tidak mungkin karena Allah sendiri telah menurunkan sebuah tanda-tanda kebesarannya bahwa kiamat itu sendiri akan datang. Seperti terdapat dalam Al-Quran bahwa akan ada Nabi Isa alaihissalam turun, Ya'juj dan Ma'juj keluar, Dajjal keluar, dan masih banyak hal lainnya yang kita juga pelajari di dalam pelajaran agama di sekolah-sekolah pastinya. Nah, tapi kan kebanyakan tanda-tanda tersebut terjadi saat sudah sangat mendekati kiamat. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Adakah tanda-tanda jauhnya? Apakah kita sudah memasuki akhir zaman? Nah, jadi kali ini saya akan membahas tanda-tanda tersebut. Nah, di sini saya memiliki sebuah hadis. Hadis ini saya dapat dari internet dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min asrati saati ayurfa al ilmu wa yasrabu al jalu wa yusrabu al khamar wa yuzaru al jannah. Yang di sini artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda-tanda terjadinya kiamat yaitu diangkatnya ilmu, kebodohan merajalela, banyak orang minum minuman keras, dan zina dilakukan dengan terang-terangan. Nah, jadi di sini di hadis ini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama adalah diangkatnya ilmu. Jadi diangkat ilmu ini Allah tidak akan mengangkat tiba-tiba jebret, ilmu hilang. Wah, mau gimana tuh? Nah, Allah tidak akan mengangkat tiba-tiba seperti itu. Allah mengangkat secara perlahan. Pertama dimulai dengan para ulama-ulama, kayak kemarin contohnya Syekh Ali Jaber. Beliau meninggal pada
bulan Februari. Nah, itu turut kita sedih karena diangkatnya para ulama kembali itu merupakan salah satu tanda-tanda kita sudah masuk ke akhir zaman. Nah, yang kedua mungkin bukan hanya ulama, mungkin ada juga yang namanya para penghafal ditarik kembali, dan pada akhirnya mungkin ada sebuah cerita yang saya dengar, jadi di mana bahwa ada suatu malam akhirnya Al-Quran pun diangkat dan kita tidak disisakan ilmu apapun. Nah, jadi dari bagian pertama bahwa ilmu diangkat secara perlahan dan tidak secara keseluruhan, tapi itu pasti akan diangkat oleh Allah. Dan poin kedua adalah kebodohan merajalela. Jadi kebodohan merajalela di sini kebodohan dalam artian kita tidak mengetahui apa-apa gitu. Tapi ilmu agama kita diangkat, walaupun kayak kita punya ilmu dunia, cuman ilmu agama kita mulai diangkat. Jadi mungkin kita memiliki ilmu sepatah atau 2 patah gitu. Cuman akhirnya karena kita tidak mengetahui kejelasannya dan kita tidak tahu kebaikan di mana cara menggunakannya, akhirnya itu menjadi ilmu yang tidak berguna. Dan kalau misalnya kita menggunakan kepada orang lain, itu akan menjadi ilmu yang sesat karena kita tidak tahu asal-usulnya atau bagaimana baiknya, karena kita tidak punya referensi atau semacamnya. Dan akhirnya itu malah menyesatkan orang lain. Nah, nauzubillah min dzalik kalau misalnya kita sampai seperti itu. Jadi untuk yang ketiga adalah banyaknya orang minum minuman keras. Mungkin minum minuman keras sendiri sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan zaman sekarang pun mungkin kayak jadi lebih banyak gitu, lebih tersebar di mana-mana. Kalau untuk di luar negeri sendiri karena mungkin lifestyle mereka kayak gitu. Cuman itu sesuatu yang harus kita hindari. Gitu. Dan untuk di Indonesia sendiri perkembangannya itu juga lumayan gitu untuk minum-minuman keras. Kayak dulu hanya di beberapa tempat yang jual, sekarang jadi kayak distributor sudah banyak, bahkan yang Indo sendiri pun sudah banyak menciptakan, dan itu yang kita patut waspadai. Kenapa patut kita waspadai? Karena kita sebagai seorang muslim harus bisa menjaga diri kita agar kita tidak terpengaruh terhadap hal tersebut. Gitu. Dan lebih baik kalau misalnya kita punya teman gitu, kita beritahu mereka bahwa itu tidak baik dan kita mengajak mereka kembali ke jalan yang benar, karena sesungguhnya manusia yang paling baik itu adalah manusia yang berguna bagi orang lain. Jadi kalau misalnya memang kita tidak bisa membantu orang lain atau tidak bisa mengajak kembali orang lain, seenggaknya kita bisa menjaga diri kita sendiri agar kita tidak melanggar hukum yang telah dibuat dan menjauhi larangan yang telah dibuat gitu. Nah, yang terakhir adalah poin tentang zina dilakukan terang-terangan. Nah, zina di sini tuh bukan, mungkin orang menganggap bahwa zina itu secara luas itu dianggapnya seperti hubungan intim antara pria dan wanita. Cuman kalau zina di sini dilakukan secara terang-terangan, kalau misalnya kita akan pikir logis aja nih, masa nggak mungkin dong mereka melakukan hubungan secara terang-terangan, kan nggak mungkin. Nah, jadi di zina di sini yang dimaksud adalah seperti kayak misalnya kita ngambil contoh pacaran. Ada beberapa orang yang kayak cium pipi, cium dahi, padahal mereka bukan muhrim, itu bisa dianggap ke dalam zina. Nah, kan sekarang tuh kalau misalnya ada beberapa kayak pernah lihat lah, itu kayak nyium pipi, itu kayak ada yang menganggap biasa gitu, padahal mereka bukan muhrim gitu. Dan itu dilakukan secara kayak di tempat umum, dan ya ini dimaksud oleh Rasulullah tentang zina terang-terangan gitu. Jadi kayak melakukan hal yang seharusnya dianggap zina, yang seharusnya dilakukan kepada bukan muhrim, dilakukan secara terang-terangan. Nah, kalau misalnya kita mengambil contoh secara yang hubungan intimnya, contohnya kayak kasus prostitusi itu udah banyak gitu, kayak ketahuan, kayak prostitusi online dan sebagainya macamnya. Kalau misalnya kita ngambil contoh zaman dulu di Indonesia, yang katanya sekarang udah ditutup, itu ada yang namanya Kalijodo. Nah, kalau ngambil di luar negeri ada kayak di Belanda, Red District, di Jepang itu ada yang namanya Love Hotel, tempat mereka melakukan kayak gitu. Nah, dan bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim, kita sebagai muslim yang baik harus sebaiknya menjauhi dari hal tersebut. Bahkan kita tidak boleh mendekati hal tersebut, karena terdapat di surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabu zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabilan. Sesungguhnya
janganlah kamu sekali-kali mendekati zina karena sesungguhnya itu merupakan perbuatan yang keji dan buruk. Nah, Allah sendiri telah melarang dalam Al-Qur'an-Nya. Jadi kita sebaiknya sebagai seorang muslim menjauhi apa yang namanya zina. Dan sebaiknya membantu teman kita kalau misalnya ada yang sudah terjerumus nih atau kamu punya kenalan terjerumus ke dalam kasus dalam hubungan kayak gitu, kita ingatkan bahwa sesungguhnya itu tidak baik sebagai seorang muslim. Kita bantu dia. Kalau misalnya kita nggak bisa gitu, ya udah kita amanin diri sendiri dulu. Nah, jadi kalau dari 4 poin yang tadi di atas tersebut, bahwa kita menunjukkan bahwa kita sebenarnya kita sudah masuk ke tanda-tanda akhir zaman dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tersesat dan disesatkan pada saat akhir zaman. Itu nauzubillah min dzalik. Jadi kita sebagai seorang muslim harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak ibadah, menjaga hawa nafsu kita agar kita tidak termasuk ke dalam 3 larangan tadi, 3 hal buruk yang tadi saya bahas. Dan agar kita tidak tersesat gitu. Jadi orang tersesat. Mungkin segitu aja dari saya. Kembali lagi kepada Nadia. Terima kasih Alif atas kultum yang sangat bermanfaat. Semoga kultum tersebut dapat membantu menyadarkan kita semua kalau tanda-tanda kiamat yang Alif sebutkan tadi udah terjadi di sekitar kita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.